Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak mungkin kedatangan kami yang pertama mungkin yang meminta izin kepada Bapak, kemudian untuk yang kedua adalah untuk bersama Bapak berkolaborasi untuk mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya ke depannya gitu Pak. Karena kalau sudah ada aset sekolahnya mungkin itu akan mempermudah sekolah untuk lebih mengembangkan keberpihakan sekolah kepada murid gitu, sebagaimana tujuan pendidikan nasional kita saat ini yang memang berfokus kepada keberpihakan kepada murid. Jadi hari ini izinkan kami Bapak untuk mempresentasikan dulu aset-aset yang akan diidentifikasinya gitu. Kemudian nanti kami meminta tanggapan dari Bapak gitu. Ya, silakan. Yang pertama dari Pak Kurnia. Baik, ini Pak yang akan saya sampaikan identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Selanjutnya itu ada di data itu dari Bapak Kepala Sekolah dan juga CDP kami berdua. Adapun tujuan yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi bersama untuk menentukan aset atau kekuatan ini. Nah, sekolah sebagai suatu ekosistem. Kenapa sekolah menjadi suatu ekosistem? Nah, di sini ekosistem tersebut itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, itu gambaran besar kenapa sekolah menjadi suatu ekosistem. Nah, ada faktornya. Nah, berikut faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Yang sudah tadi dijelaskan, ada faktor pendukungnya yaitu biotik, yaitu unsur yang hidup. Di antaranya adalah ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf atau tenaga pendidikan, ada orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Itu adalah bagian-bagian faktor dari biotik yang ada di ekosistem sekolah. Selain itu ada juga faktor-faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Tentunya ini adalah saling melengkapi. Sudah ada yang tadi biotiknya, nah ini ada penunjangnya. Di antaranya yaitu adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Ini akan saling melengkapi untuk keberhasilan bahwa sekolah itu merupakan ekosistem. Berikut adalah 7 aset sekolah yang akan kita gali bersama secara kolaboratif dalam menentukan aset apa saja yang ada di sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Ibu Nia. Laptop kecil ya, itu alhamdulillah bisa ya Chromebook bisa dimanfaatkan. Mungkin itu untuk aset. Nah, sekarang aset dari aset lingkungan dan alamnya. Ya betul. Secara keseluruhan di Kecamatan Bungur Sari mayoritasnya ini adalah pegunungan, tapi sesuai dengan berjalannya waktu aset-aset gunung yang ada di Kecamatan Bungur Sari itu sedikit demi sedikit itu hilang, dioptimalkan oleh masyarakat sekitar di Surabaya ataupun dari luar itu diambil bahan-bahan pembangunan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, mungkin program sekolah yang ada di Moto itu idaman yaitu asri, kami berusaha untuk melakukan pembiasaan ke siswa, membuat sekolah ini supaya nyaman, membuat sekolah ini supaya aman bagi siswa, dan masalah lingkungan juga anak tersebut mendukung peserta pembelajaran. Alhamdulillah aset lingkungan di Sukarini ini sedikit demi sedikit penataannya bisa diatur setiap tahun, tapi ini maksudnya tidak langsung disulap. Alhamdulillah setiap progres setiap tahun itu kita punya progres.
Yang pertama ini penataan apa, jadi tidak supaya apa, supaya nyambung dengan pembiasaan yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru dan siswa. Jadi tidak disulap menjadi langsung gitu kan, tapi proses yang penting proses pembiasaan baik itu Bapak Ibu guru ataupun siswa. Mungkin itu. Oh ya, kebetulan untuk operasional sekolah dan kegiatan penilaian SD Sukarinik mendapatkan dana BOS bantuan operasional sekolah, meskipun secara keseluruhan tidak mencukupi, tapi tetap kita mengoptimalkan yang ada. Untuk masalah hibah dan swadaya, alhamdulillah mungkin untuk dari swadaya itu ada bantuan dari pedagang yang di depan. Kemarin juga menyerahkan bantuan berupa pot untuk membantu keaslian sekolah ini juga PR. Untuk masalah hibah mungkin SD Sukarinik tidak mendapatkan hibah. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini karena kita masuk ke program sekolah penggerak, kita mendapatkan BOS afirmasi khusus dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk program sekolah penggerak. Mungkin itu untuk aset finansial. Dan untuk masalah ke orang tua, terus terang SD Sukarinik menerapkan dalam program pemerintah tidak melaksanakan pungutan ke orang tua. Nah itu menjadi proses sesuai kita atau kesepakatan bahwa kita mengoptimalkan dana BOS untuk kemajuan sekolah ini. Dan itu. Bapak, terima kasih atas waktunya dan tanggapan-tanggapan juga memberikan masukan-masukan terkait aset yang ada di sekolah ini sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan bagi kami untuk bisa lebih mengembangkan lagi program yang sudah dijalankan oleh SD Sukarinik yang sedang berjalan, yang belum berjalan ataupun untuk berkelanjutannya. Ya. Bapak terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak untuk hari ini bisa dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu kebaikan gitu Pak. Amin. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak U. Perkenalkan nama saya Kurnia Surgana. Nah, gimana kabarnya hari ini, Pak U? Baik. Baik, terkait dengan aset fisik, bagaimana pandangan Bapak terkait bangunan ataupun infrastruktur dari yang sudah diselenggarakan oleh pihak Kelurahan Sukarinik dan sebagai Bapak atau masyarakat juga yang dapat menunjang untuk pembelajaran di sekolah. Bagaimana Pak? Yang sudah Ya kalau visi kelurahan untuk Serembang kan melanjutkan ke Serembang sekolah, semuanya sekolah kan ya. Itu ya bantuan banyak dari pemerintah kan gitu. masuk yang WC ya yang di sekolah. Itu yang sekolah itu apa maupun buku kan gitu kan maupun apa itu WC. tempat duduk apa Ya. itu nah, banyak lah itu halnya gitu. Terus untuk itu. aliran irigasi untuk jalan-jalan di sini apakah ada perbaikan kah akses untuk ke sekolah jalan-jalan itu ada nanti diajukan sama apa ya adalah bagian itu PUPR ya? itu provinsi itu provinsi. Tapi kan itu dari kemarin juga ikut andil ya, Iya. kemarin pengukuran jalannya sebagaimana bahannya gitu ya. kemarin kan udah diajukan sama apa RT RW-nya sama saya juga udah diajukan kemarin juga. Kenapa nggak turun waktu tahun kemarin nggak turun? Untuk tahun ke depan mungkin bisa turun Mungkin ya. mungkin. Berarti kalau aset fisik ini secara umum itu pasti akan menunjang ya untuk Iya, akses menunjang. pendidikan ataupun masyarakat yang lain. lebih bagus. Baik, untuk selanjutnya Pak, ini kan aset sudah ya. Kita lanjut yang 6 yaitu aset lingkungan dan alam. Nah, menurut Bapak nih bagaimana nih potensi yang ada di wilayah
lingkungan Kelurahan Sukarini ini tanahnya bagaimana, udaranya, ataupun ada apa saja yang ada di sini yang bisa menunjang pendidikan juga. Sekarang kan Bapak PJK ya wali kota itu sedang mengerjakan kebersihan mengelola sampah ya. Nah, sampah gimana kalau dipilih lah sebagai itu kalau apa memelihara margot itu margot sekarang itu sebenarnya ada kemajuan lah kalau sampah itu karena masalah sampah itu masalah yang untuk semua ya Pak. Iya, semua. Jadi harus bukan hanya dari pihak pemerintahan juga, tapi semua yang ada di wilayah lingkungan ikut serta ya Pak. Iya. Untuk tahu, nah, yang selanjutnya adalah aset finansial. Nah, di sini adalah dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang utamanya adalah untuk pendidikan. Mungkin Pak U sudah mendengar tentang BOS, ada hibah swadaya. Nah, itu BOS itu adalah bantuan dari pemerintah untuk operasional di sekolah. Nah, kalau hibah itu adalah seperti bantuan warisan. Ya kalau di berbagai tanah itu warisan gitu. Ya, bolehlah hibah itu bisa digunakan. Kalau swadaya itu adalah rempugan ya, hasil rempugan. Nah, menurut Pak U nih, untuk BOS ini apakah di sekolah kami itu sudah menjalankan dengan baik atau bagaimana pandangan Pak U terkait penyelenggaraan sekolah? Ya kalau PT 1 baik kalau itu jalan BOS itu baik kan itu semuanya kan ya semuanya menggunakan BOS. Menggunakan BOS sekolah maupun buku maupun alat itu apa alat sekolah semuanya kan iuran ada. Ya. Nah, iuran kan udah seperti itu apa seperti satu tip dari BOS kan memang bagus kalau untuk menunjang sekolah itu bagus pemerintah. Jadi menurut Bapak berarti setuju ya kalau sekolah itu harus gratis sepenuhnya, tidak ada biaya lagi karena sudah di-cover oleh ini BOS ya. Nah, untuk dari pemerintah di wilayah kelurahan nih, ada nggak bantuan-bantuan untuk masyarakatnya terkait anaknya yang masih sekolah? Seperti halnya kalau nggak salah itu PKH ya Pak, gimana itu? Kalau di kelurahan kan PKH itu ada PKH apa dan apa PKH itu macam-macam PKH kan Oh, ada macam-macam gitu. Ya itu apa? Ada yang tua. Ya, ada keuangan, ada barang. Ada yang tua kan, ada uang, ada barang kan itu. Dari PKH juga itu. Tapi itu BOS lah itu. Ya, tapi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat ya. Nanti imbasnya ke anaknya pendidikan. Ke anaknya itu PKH itu kan itu tapi bayi kalau itu kan ada bantuan ya, ada itu uang itu semacam tunai lah. Kalau lahir maupun mengandung kan itu ada. Kalau PKH. sudah lahir tuh berapa bulan yang bisa diberi bantuan oleh pemerintah? Itu kalau udah lahir ya kadang-kala udah lahir juga dapat bantuan. Tapi itu ada kategori bisa keluarga yang seperti bagaimana gitu atau semuanya dapat atau tidak? Di sini kan tergantung dari pemerintah. Kuotanya juga kan ya. Dari pemerintah kan yang itu dari saya mengajukan semuanya ibu kan mengajukan semuanya kan kalau tidak mengajukan kan orangnya repot itu harus seleksi lagi ya semuanya. Bagaimana? Nanti yang menyacir bagian di atas itu latar belakang keluarga ini layak tidak ya nantinya kan kelihatan kok kebanyakan kan itulah kebanyakan penerimaannya apa itu semacam ada yang coret, ada yang apa itu tergantung yang di atas gitu kan. Berarti kalau finansial itu kalau dari kelurahan sudah ada ya bukti nyatanya adalah membiayai renovasi toilet atau WC di sekolah. Nah kedepannya kan di sekolah itu kan ada lapang nih Pak, lapang jok. Nah apakah itu masuk nggak dalam
bantuan ataupun apa finansial ke sekolah dari kelurahan gitu. Itu Bisa masuk. bisa masuk. Bisa masuk. Itu kan Cuman tergantung anggaran anggaran ya. nantinya lompatnya ke Musrembang itu. Musrembang. Musrembang nanti ada di Cilepung, nanti apa itu macam gitu lah. Tinjau lagi ya. Oke. Baik, ini sudah di penghujung waktu Pak U ya. Udah dari semua aset yang sudah dipertanyakan dan sudah dijawab. Jawabannya sudah baik, bagus ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak U sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang terkait aset yang bisa mendukung keberlangsungan pendidikan di SD Negeri Sukarini. Amin mudah lancar dan juga pemerintah di Kelurahan Sukarini bisa bersinergi ya untuk memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri Sukarini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih juga sekali lagi. Pak U, selamat siang Pak U. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka undangan dalam kegiatan identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hari yang spesial bagi kami karena di hari ini adalah adanya kegiatan kolaboratif identifikasi aset yang ada di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Sukarini. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengucapkan pada Pak Kurnia selaku pembawa acara dan pada Ibu Yunia selaku kedua-duanya adalah peserta calon guru penggerak. Jadi hari ini kita dikumpulkan untuk kolaborasi tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Ini program CGP tapi betul-betul sangat efektif, efisien bagi kemajuan sekolah kita. Kita dukung. Dan alhamdulillah perwakilan masing-masing forum kelas sampai kelas 96 dan Bapak Ibu guru bisa ada di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita waktu, kita sehat. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dalam acara intinya silaturahmi dan pada fokusnya adalah identifikasi aset atau potensi yang ada di Sukarini. Peserta calon guru penggerak Bu Yunia dan Pak Kurnia yang saya banggakan. Momen-momen seperti ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu, sangat menginspirasi, sangat memotivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari program guru penggerak. Ini merupakan produk dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada calon atau guru penggerak, ada sekolah penggerak. Kebetulan SD Sukarini masuk dan lulus menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan di awal Juni atau Juli yang akan datang kita sudah melaksanakan pelatihan diklat masalah sekolah penggerak. Dan juga SD Sukarini masuk ke dalam program organisasi penggerak POP yang dilaksanakan oleh Yayasan Sakata. Sekarang masuk ke tahun kedua ya, yang ketiga, tahun kedua. Alhamdulillah. Program organisasi penggerak. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan organisasi penggerak juga sama aktif di sini. Jadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sukarini utuh. Ada program organisasi penggerak, program guru penggerak, dan program sekolah penggerak. Yang paling utama, mari kita dukung bersama oleh Bapak Ibu selaku Bapak Ibu guru di sini, oleh forum atau ketua forum, karena program-program ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi siswa yang ada di SD Sukarini.
identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Itu yang ini biodata kami. Yang pertama adalah kepala sekolah Bapak Yayan Garpia SPD MPD dan CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya, yaitu kami kolaboratif karena ada 2 CGP di sini. Saya sendiri adalah Purnia Surga SPD SD dan Ibu Yunia Rahmawati SPD. Nah, ini adalah program dari Kemendikbud sehingga membantu pengembangan program yang ada di SD Negeri Sumeneb. Nah, tujuan di kegiatan hari ini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi Bapak Ibu guru beserta forum orang tua ini akan mengidentifikasi apa sih aset yang ada di sekolah kita ini. Sekolah sebagai suatu ekosistem. Kenapa sekolah menjadi sebuah ekosistem? Nah, ini kita cari dulu arti dari ekosistem. Itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, nah, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di sekolah ini ada yang hidup, ada pun yang tidak hidup. Nah, yang hidupnya adalah ada guru, ada kepala sekolah, ada murid, ya. Dan yang tidak hidup ada bangunan sekolah, ada sarana prasarana yang mendukung untuk keberhasilan dari pembelajaran di sekolah. Nah, itu adalah kenapa jadi sebuah ekosistem. Nah, kita akan lanjut adalah faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah yang sudah saya tadi berikan. Yang pertama adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, ini adalah unsur atau faktor biotik, yaitu unsur yang hidup. Yang kedua adalah faktor abiotik yang ada dalam ekosistem, yaitu yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama adalah keuangan, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga lingkungan alam. Nah, keuangan tersebut sudah ada di anggarannya dari sekolah atau dari pemerintah pusat, dan sarana prasarana adalah hasil dari pengelolaan keuangan anggaran sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan alam, yaitu lingkungan alam sekitar yang ada di sekolah kita, bagaimana bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran untuk siswa ataupun siswi di sekolah SD Negeri Sukarni. Dan yang paling penting dalam kegiatan ini adalah kita akan mengenal dulu apa aset yang ada di sekolah. Nah, di sini ada 7 aset yang termasuk di sekolah. Nah, apa saja aset-aset tersebut, pengertiannya ataupun pemahamannya agar kita mampu mengidentifikasi aset yang ada di SD Negeri Sukarni yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran yang nantinya berhasil. Kebetulan di SD Negeri Sukarni hanya ada dua CGP, maka kami berkolaboratif agar efektif dalam waktu dan tempat juga bisa dilaksanakan. Ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Atur nuhun kasadayana. Apunten anu kasuhun bil aya kalapatan nanti sipuri sareng Ibu Yunia.
Beri dihapunten. Dihapunten bisa. Nah, saya tulis satu manusia. Satu manusia. Thank